Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Apa kabar anak-anak sekalian? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita masih tentang di bab 2 ya, tentang perbandingan dan skala. Nah, di sini kita akan masuk ke kecepatan ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang satuan kecepatan. Nah, sekarang kita sudah mau bahas tentang kecepatan. Sebenarnya kecepatan itu apa sih? Kita lihat dari contoh kemarin saja deh, dari satuan kecepatan ya. Kita kemarin belajar 2 meter per detik. Ya kan? Kita rubah satuannya. Nah, di sini kita lihat nih. 2 meter per detik itu maksudnya adalah 2 meter per detik kan? Yang atasnya meter, bawahnya detik. Nah, di sini terbagi menjadi, lihat, yang meter adalah jarak. Yang detik adalah waktu. Kemudian ini meter per detik adalah kecepatannya. Seperti itu. Jadi untuk mencari kecepatan ini berhubungan dengan jarak dan waktu. Ya, seperti itu. Nah, di sini biar gampangnya kita tulis kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Ya, ini adalah rumus umumnya. Nah, biar tidak terlalu kita banyak menghafal rumus ya pertemuan hari ini, kita pakai segitiga ya, segitiga kecepatan. Ya, di sini konsistnya, isinya ada jarak, kecepatan, dan waktu. Kita singkat saja, jarak itu J, kecepatan itu K, waktu itu W. Sehingga J, K, dan W seperti itu. Ya, atau kalau mau diplesetin Jokowi boleh seperti itu ya enggak? JKW ini. Dengan J catatannya ada di atas, K itu di kiri, W-nya di kanan. Ulangin ya. JKW. Dengan J itu jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Ya, J-nya di atas, K-nya di kiri, W-nya di kanan. Seperti itu. Gimana? Bisa nggak bikin begini? Hafal nggak kira-kira kalau bikin segitiga seperti itu? J di atas, K di kiri, W di kanan. Ini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah segitiga ini bisa kita cari untuk menghafal rumus-rumus kecepatan hari ini. Caranya apa? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kita akan mencari J. J itu apa? Jarak. Ya. Kita akan mencari jarak, berarti rumusnya adalah, lihat, di sini K sama W, dia saling berdampingan, berarti K ke pinggir, berarti dikali K dikali W, berarti rumus J adalah K dikali W. Nah, seperti itu. Itu untuk rumus J. Nah, sekarang gimana kalau Pak Yusuf mau nyarinya kecepatan, berarti mau nyari yang K. Nah, kalau K berarti J ke bawah W. Nah, kalau tadi ke kiri dikali, kalau ke bawah berarti dibagi. Berarti K itu sama dengan J dibagi W atau J per W. Seperti itu. Nah, yang belum apa? W atau waktu. Pak Yusuf mau nyari waktu, berarti J sama K ke bawah, berarti dibagi. Berarti waktu sama dengan J per K atau J dibagi K. Gitu. Nah, ini adalah rumusnya JKW ya. Jadi untuk mencari J itu adalah K dikali W karena dia ke kiri kanan. Ya, kiri kanan berarti dikali. Nah, K itu yang ini. Karena dia sisanya J sama W-nya ke bawah, berarti J bagi W. Nah, untuk W kita mau nyari yang W, berarti J per K. Seperti itu. Gimana untuk rumus ini? Gampang ya. Pokoknya kalau mau mencari J, berarti rumusnya pakai yang ini. Kalau mencari K, berarti rumus yang ini. Cari W, berarti rumus yang ini. Seperti itu. Oke, kita tulis lagi rumusnya di bawah, biar kalian bisa hafal ya. Oke, kita lihat contoh langsung yang pertama. Di sini ada sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Jadi ada mobil berjalan nih, atau melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Nah, jika jarak kota A ke kota B adalah 100 km, nah berarti dari jaraknya dari A ke B adalah 100 km. Ditempuhnya 2 jam. Di sini tentukan kecepatan mobil tersebut. Oke, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui. Sebuah mobil melaju dari kota A ke B selama 2 jam. Selama 2 jam. Kira-kira J jarak, K kecepatan, apa W waktu? Ya, selama 2 jam berarti W ya.
W-nya 2 jam. Nah, sekarang kita masuk jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Nah, jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Berarti apa? J, K, apa W? J ya, jarak. Ya, jaraknya 100 km. Berarti simplis jaraknya J sama dengan 100 km. Oke, jika sudah yang ditanya apa? Tentukan kecepatan. Berarti kecepatan atau K yang ditanya. Yang kita mau cari adalah K nih. Berarti cara menjawabnya gimana? J ke bawah W, berarti J per W. K sama dengan J per W. J-nya berapa jaraknya? 100 km. W-nya berapa? 2 jam. Berarti 100 per 2. 100 per 2 itu sama aja kayak 100 dibagi 2. Atau kalau mau disederhanakan boleh 100 sama 2-nya sama-sama dicoret bagi 2 ya. Itu hasilnya adalah 50 per 1. Atau 100 bagi 2 sama dengan 50. Sudah selesai belum? Belum. Kita lihat di sini. Rumus kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Berarti nanti ada hubungannya dengan satuan ini. Kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Jaraknya adalah kilometer, waktunya adalah jam. Berarti kilometer per jam. Sudah beres deh, ini adalah jawabannya. Jika ditanya kecepatan, berarti jarak bagi waktu 100 bagi 2 adalah 50. Untuk satuannya dilihat dari sini, karena jaraknya adalah kilometer, waktunya adalah jam, berarti kilometer per jam. Sehingga kecepatan mobil tersebut adalah 50 km per jam. Bagaimana? Untuk contoh nomor 1 lebih gampang ya. Karena hanya kecepatan itu sama dengan jarak bagi waktu. Kecepatan berarti jaraknya 100, waktunya adalah 2, berarti 100 bagi 2 adalah 50. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ya, kita lihat di sini ada Aska menaiki sepeda dengan kecepatan 1 meter per detik. Jika Aska bersepeda selama 30 menit, tentukan jarak yang sudah Aska tempuh. Oke, seperti biasa kita tulis dulu ya yang diketahuinya ya. Oke, di sini lihat. Aska menaiki sepeda dengan kecepatan 1 meter per detik. Kecepatan 1 meter per detik berarti K ya. K-nya sama dengan 1 meter per detik. Selanjutnya, Aska bersepeda selama 30 menit. Kira-kira apa tuh? 30 menit. Waktunya ya, 30 menit ya. Oke, yang ditanya adalah tentukan jarak yang sudah Aska tempuh. Nah, kalau sudah, kita sudah dapat K sama W-nya nih, ya kan? K-nya 1 meter per detik, W-nya 30 menit. Yang ditanya jarak. Tapi untuk sebelumnya kita lihat dulu di sini. Yang ini per detik, sedangkan waktu di sini per menit. Nah, ingat, kemarin kita satuan ya. Jadi, untuk mengerjakan soal kecepatan ini, syarat utamanya adalah satuannya semuanya harus sama. Kalau ini meter per detik, berarti yang 30 menitnya juga harus berubah jadi detik. Atau, kalau ini 30 menit, yang 1 meter per detiknya berubah jadi 1 meter per menit. Seperti itu. Jadi terserah mau pakai yang mana. Nah, untuk di sini Pak Yusuf mencontohkannya yang ini aja detiknya. Ini 1 meter per detik, Pak Yusuf rubah menjadi ke menit. Sekalian kita mengingat-ingat materi kemarin ya. Oke. 1 meter per detik akan Pak Yusuf rubah jadi 1 meter per menit ya, karena di sini dia diketahuinya menit. Yang ini detik, berarti detik ini rubah dulu ke menit. Nah, detik ini nih kita rubah ke menit. Oke, sekarang kemarin gimana? 1 meter ke meter, ini sama ya, 1 ya. Nah, detik ke menit. Kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, 1 detik sama dengan kebalikannya, berarti 1 per 60. Berarti caranya 1 dikali, yang ini tetap 1, berarti bawahnya 1 per 60. Ya, meter ke meter itu 1, dari detik ke menit itu 1 per 60, berarti 1 dikali 1 per 60. Ingat, per di sini adalah bagi, berarti 1 dikali 1 dibagi 1 per 60. Nah, kalau ada pembagian, rubah ke perkalian. Tapi yang ini dibalik, 1 per 60 jadi 60 per 1. Sudah, tinggal kerjakan 1 kali 1, 1 kali 60, 60. 60 per 1, 60. Nah, kita sudah dapat nih kecepatannya 1 meter per detik atau 60 meter per menit.
Ya, jadi kecepatannya itu kalau jadi 1 meter per detik, kalau diameter per menitnya adalah 60 meter per menit. Sudah selesai belum? Belum. Kan yang ditanya jarak. Kita baru nyamain kecepatannya doang, biar sama-sama menit. Oke, kalau sudah, tinggal pakai rumus jarak. Jarak, K sama W-nya ke kanan, berarti dikali. Berarti jarak sama dengan K kali W. K-nya adalah 60. Tadi ya, kita pakai yang ini ya, bukan yang ini ya. 60, W-nya 30. Berarti 60 kali 30. Hasilnya adalah 1800. Seperti itu. Nah, ini karena sudah menit, jarak. Jarak itu apa? Menit, detik, apa meter? Ya, di sini kan ada meter, detik, menit, menit. Nah, karena dia ditanya jarak, berarti jarak itu adalah yang ini nih, meter. Berarti jawabannya 1800 meter. Sehingga jarak tempuh Aska adalah 1800 meter. Ya, kita ulangi ya. Jadi di sini kecepatannya adalah 1 meter per detik ya. Karena di sini 30 menit, berarti detik ini harus kita rubah ke menit. Caranya seperti ini, yang seperti kemarin kita pelajari. Jadi 1 meter per detik itu sudah dapat sama dengan 60 meter per menit. Jika sudah, tinggal masuk rumus jarak adalah K kali W. Berarti K kali W, K-nya adalah 60, W-nya 30. Berarti 60 kali 30. 60 kali 30 adalah 1800. Nah, ini kenapa meter? Karena di sini kan dia jarak. Jarak itu kan meter, bukan pakai menit kan? Bukan pakai juga meter per menit. Karena jarak itu cuma meter. Berarti jawabannya 1800 meter. Oke, bagaimana? Gampang, oke. Jika sudah, kita lanjut ya. Kalau kalian belum mengerti, seperti biasa ulangi lagi videonya dari awal boleh. Tapi kalau sudah mengerti, kita lanjut, oke? Oke, di sini ada contoh terakhir. Sebuah bus berangkat dari Tangerang jam 7.30. Jika bus tersebut pergi ke Jakarta dengan kecepatan 50 km per jam, tentukan jam berapa bus tersebut sampai jika jarak yang ditempuh oleh bus itu adalah 75 km. Panjang bener nih soalnya ya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya biar nggak pusing. Nah, di sini sebuah bus berangkat dari Tangerang jam 7.30. Nah, ini harusnya kan waktu ya, karena dia menunjukkan waktu. Tapi di sini bukan lama, tapi dia ngasih tahu doang berangkatnya jam 7.30. Nggak selamanya belum tahu kita. Berarti ini cuman pukul berangkat doang ya, bukan waktu ya. Jadi kita tulis di sini pukul berangkatnya adalah 7.30. Kecuali kalau di soalnya bus tersebut berjalan selama 7 jam 30 menit. Nah, itu berarti waktu. Tapi di sini soalnya cuman sebuah bus berangkat dari Tangerang jam 7.30. Dia cuma ngasih tahu jamnya doang, berangkatnya jam segitu gitu. Jadi itu bukan lamanya waktu, bukan. Oke, terus jika bus tersebut pergi ke Jakarta dengan kecepatan 50 km per jam, berarti K-nya 50 km per jam. Oke, sekarang tentukan jam berapa bus tersebut sampai jika jarak yang ditempuh oleh bus adalah 75 km. Berarti jarak adalah 75 km. Nah, yang ditanya adalah nih, tentukan jam berapa bus tersebut sampai. Waktu ya, yang ditanya adalah waktu. Jadi berhubungan dengan waktu, dia nanti sampainya jam berapa, sedangkan berangkatnya jam 7.30. Berarti kita cari dulu lamanya dia perjalanannya berapa, ntar kita tambahin baru dapat dia nyampainya nanti jam berapa. Oke, kita cari waktu dulu ya. Rumusnya adalah J per K ya. Kita lihat sini nih, waktu adalah J per K. J nya adalah 75, K nya adalah 50. Gimana ngitungnya nih? 75 per 50. Kalau tadi kan enak 100 per 2, 100 bagi 2. Sebenarnya ini sama aja, 75 bagi 50 berarti 75 bagi 50. Tapi karena kita sudah belajar pecahan, kita sederhanakan dulu. 75 sama 50 itu sama-sama bisa bagi 25. 75 bagi 25 adalah 3, 50 bagi 25 adalah 2. Berarti jawabannya 3 per 2. Sudah selesai belum? 3 per 2 jam. Oke, kita jadiin hasibah aja deh. Oke, 3 per 2 itu kita rubah pecahan campuran deh. 3 per 2 adalah 1 per 2 jam. Gimana? Sudah selesai belum? Belum. Tadi ini hanyalah waktu tempuhnya. Sedangkan yang ditanya adalah jam berapa bus tersebut sampai. Berarti jam 7.30 ditambah 1,5 jam ini. 1 per 2 jam.
Nah, biar gampang, ini 1,5 jam, 1/2 ini kita rubah ke menit. Ya, caranya gimana? 1,5 jam adalah 1 jam ditambah setengah jam, ya kan? 1/2 jam adalah 1 jam ditambah 1/2 jam. Nah, yang 1/2 jam ini kita rubah ke menit. Bagaimana caranya? Nih, caranya adalah seperti ini. 1/2 jam berubah ke menit. 1 jam sama dengan 60. Berarti 1/2 kali 60. Ya, 60 sama 2 coret. Ini jadi 30. Yang ini jadi 1. 1 kali 30 adalah 30 menit. Berarti 1/2 dikali 60 adalah 30 menit. Atau setengah jam adalah 30 menit. Ya, sehingga 1,5 jam adalah 1 jam 30 menit. Nah, sudah selesai belum? Belum. Tadi ini adalah waktu tempuhnya 1 jam 30. Sedangkan dia berangkatnya jam 7.30. Yang ditanya jam berapa bus tersebut sampai. Berarti gimana? Iya, berarti waktu sampainya adalah 7.30 ditambah 1 jam 30 menit. Atau 7.30 ditambah 1.30. Gimana cara mengerjakan? Ini dia cara mengerjakannya. Nah, kita punya 7.30. Sedangkan ditambah 1 jam 30. Kita jumlahin aja seperti biasa. Yang ini 30 menit, langsung kita jumlahin sama 30 menit. Ya, cara jumlahinnya gitu. Kan ini 7.30, berarti 7 jam 30 menit. Berarti ini ada jam, yang ini menit. Jadi jangan digabung, harus dipisah cara ngerjakannya. Kita menitnya dulu. 30 tambah 30 menit. 30 tambah 30 adalah 60 menit. Nah, berarti 60 kan? Tapi ada nggak? Ingat-ingat. Jam 7 lewat 60, nggak ada kan? Kalau udah lewatnya 60, berarti sudah 1 jam dihitungnya. Nih nggak? Kalau sudah 1 jam, berarti dia sudah 00. 1 jamnya kemana? Pindah ke sini. Karena sudah 60 menit, berarti sudah 1 jam. Ya, untuk ke sini masih 00 aja. Karena 30 tambah 30, 60. 60 itu 1 jam, berarti yang ininya 00, satunya pindah ke sini. Ya, nah tinggal dihitung aja. 1 tambah 7 tambah 1. Hasilnya adalah 1 tambah 7, 8 tambah 1, 9. Berarti jawabannya adalah jam 9. Nah, jam 9 jawabannya. Berarti waktu bus tersebut tiba adalah pukul 9. Nah, seperti itu tadi ya. Ulangin. Karena yang ditanya adalah jam berapa bus tersebut sampai, sedangkan yang diketahui adalah berangkatnya jam 7.30, ini berarti bukan W ya. Ini hanya pukul berangkatnya saja, bukan W, karena kita yang akan kita cari adalah W-nya. Ya, kecepatannya 50 km per jam, J-nya 75 km. Ya, kita pakai rumus waktu adalah J per K atau 75 per 50 dapat 11/2 jam. 11/2 jam itu adalah 1 jam 30 menit atau 1.30. Tinggal kita jumlahkan sama 7.30. 7.30 ditambah 1.30 adalah hasilnya 9. 00 tepat. Oke, jadi waktu bus tersebut tiba adalah pukul 9. Oke, gimana anak-anakku sekalian? Untuk materi ini lumayan susah karena banyak rumus ya, tapi kalau kalian mengerti dan kalian paham, pelan-pelan menyimak video ini dengan serius, insya Allah bisa seperti itu ya. Oke, ini dia materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa seperti biasa. Kalau kalian masih nggak ngerti, ulangi lagi videonya dari awal. Tapi jika sudah mengerti, yuk kita latihan soal biar kalian lebih mantep lagi. Oke, itu saja dari Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.